Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Sekarang di video kali ini kita akan membahas salah satu hal yang sangat penting. Dan ini adalah salah satu hal, bukan salah satu hal sih, ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian ingin merancang akustik di ruangan kalian. Jadi di video kali ini kita akan membahas 3 kesalahan saat merancang akustik di ruangan. Nah, jadi video ini cocok buat kalian yang sedang ingin membuat ruangan studio ataupun ruangan lainnya yang membutuhkan teknik akustik. Nah, tapi sebelum kita mulai, ini mohon maaf kalau misalnya suaranya sedikit berisik dan mungkin kalian akan sedikit mendengarkan suara-suara mesin seperti itu karena memang sekarang kita lokasi take video ini tidak di studio, jadi kita take video ini sebenarnya adalah di salah satu project juga dan memang di luar sana sedang ada proses pengerjaan sesuatu seperti itu. Jadi mohon dimaafkan kalau misalnya suaranya itu masuk ke dalam mikrofon dan mungkin sedikit mengganggu seperti itu. Nah, langsung aja sekarang kita akan bahas 3 hal kesalahan saat merancang akustik di ruangan. Nah, kesalahan yang pertama yaitu adalah terlalu banyak menggunakan absorber panel di dalam ruangan. Jadi seperti yang kita sudah tahu kalau misalnya absorber panel itu adalah panel akustik yang memang dia berguna untuk menyerap bunyi atau menyerap suara. Nah, efeknya apa kalau misalnya si absorber panel itu terlalu banyak digunakan di dalam ruangan? Nah, jadi efeknya adalah dia akan mengurangi waktu dengung. Jadi otomatis bunyi di dalam ruangan kalian itu akan terkesan mati seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung apa itu bunyi mati, jadi ini adalah contoh bunyi mati di dalam ruangan. Ini adalah contoh bunyi mati di dalam ruangan. Dan ini adalah contoh bunyi yang tidak terlalu mati di dalam ruangan. Dan ini adalah contoh bunyi yang tidak terlalu mati di dalam ruangan. Nah, jadi mungkin kalian sudah akan merasakan perbedaannya. Jadi memang bunyi mati di dalam ruangan itu tidak direkomendasikan untuk beberapa karakter ruangan seperti studio musik, ruang karaoke, home theater, dan juga bioskop. Kenapa demikian? Karena memang ada beberapa ruangan yang memiliki waktu dengung yang harus sesuai dengan standarnya seperti itu. Nah, berbeda dengan karakter ruangan seperti mixing dan mastering room dan juga ruangan recording yang memang dia itu membutuhkan waktu dengung yang cukup kecil atau cukup pendek seperti itu. Nah, lalu sebaiknya seperti apa penggunaan absorber di dalam ruangan itu yang baik dan juga benar? Nah, jawabannya adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian, seperti itu. Nah, contohnya kalau misalnya di studio musik itu kan waktu dengungnya tidak terlalu pendek. Jadi otomatis kalian gunakan absorber di dalam ruangan itu secukupnya saja. Jadi tidak harus di keseluruhan bagian dinding, tapi memang hanya untuk di beberapa sisi saja, seperti itu. Dan juga misalnya di ruang karaoke ataupun home theater, itu kan memang dia waktu dengungnya tidak harus membutuhkan waktu dengung yang cukup singkat atau cukup kecil, seperti itu. Jadi memang penggunaan absorbernya tidak terlalu banyak juga tidak apa-apa. Nah, berbeda kalau misalnya kalian itu ingin membuat mixing dan juga mastering studio ataupun ruang recording seperti itu. Jadi memang karakteristik dari mixing dan mastering studio atau ruangan recording itu kan dia waktu dengungnya cukup kecil atau cukup pendek seperti itu. Jadi memang dari segi quantity absorbernya dia jauh lebih banyak seperti itu. Jadi bisa dibilang hampir di keselilingan dindingnya itu dilengkapi juga dengan panel absorber. Tapi balik lagi ini harus sesuai dengan karakter di dalam ruangan. Jadi alangkah baiknya absorber di dalam ruangan itu tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit biar dia itu bisa menyesuaikan juga sesuai dengan kondisi ruangannya. Nah, kesalahan yang kedua yaitu adalah mengabaikan penggunaan diffuser panel. Nah, jadi buat kalian yang ingin membuat studio, sebaiknya kalian itu bisa menggunakan atau mengkombinasikan antara absorber panel dan juga diffuser panel. Nah, jadi seperti yang kita sudah ketahui, kalau misalnya diffuser panel itu kan karakteristiknya dia akan menyebar bunyi. Jadi fungsi utamanya itu memang dia akan menyebarkan bunyi supaya bunyi di ruangan kalian itu terdengar secara merata. Nah, jadi biasanya si diffuser panel ini tuh dikombinasikan juga dengan panel absorber. Jadi ada beberapa ruangan yang memang dia membutuhkan si diffuser panel. Biasanya diffuser panel itu dia akan ditempatkan di bagian tengah ataupun dia sedikit di bagian atas si panel absorbernya. Nah, fungsi spesifiknya dari si panel diffuser ini itu sebenarnya untuk membuat bunyi di dalam ruangan kalian itu tidak hanya terpusat di satu titik,
Tapi si diffuser panel ini akan membuat bunyi di ruangan kalian itu tersebar. Jadi bunyi atau suara di ruangan kalian itu terdengar secara merata. Jadi dia tidak akan terpusat secara satu titik saja, tapi memang dia tersebarnya secara merata di keseluruhan bagian ruangan. Nah, jadi si diffuser panel itu sebenarnya dia ada banyak jenisnya, mulai dari skyline diffuser, linear diffuser, dan juga cylinder diffuser. Dan memang jenis-jenis panel diffuser ini tuh dia fungsinya berbeda-beda. Contohnya itu seperti linear diffuser yang memang dia itu penyebarannya hanya ke satu sisi atau one direction. Sedangkan kalau misalnya skyline diffuser itu dia penyebarannya itu ke berbagai macam sisi atau two direction. Jadi memang penggunaan diffuser panel ini tuh juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian di dalam ruangan. Nah, kalau misalnya kalian tuh masih bingung tentang jenis-jenis panel diffuser dan memang ciri khasnya seperti apa, kalian bisa tonton video kita sebelumnya. Jadi di video kita sebelumnya itu kita sudah jelaskan secara detail mulai dari jenis-jenisnya dan juga karakteristik penyebaran bunyinya seperti apa. Nanti untuk videonya kalian bisa langsung aja tonton di link deskripsi video ini. Nah, sekarang kita akan bahas kesalahan yang ketiga, yaitu mengabaikan akustik di bagian plafon. Nah, jadi sebenarnya pemasangan panel akustik itu dia tidak hanya di bagian dinding saja, tapi memang dipasang juga di bagian plafon. Entah itu panel absorber, diffuser, reflektor, sebenarnya tidak hanya di bagian dinding, tapi sebenarnya harus juga di bagian plafon. Nah, kenapa bagian plafon ini tuh cukup penting untuk dilakukan treatment akustik? Nah, jawabannya adalah karena memang penyebaran bunyi di dalam ruangan itu kan terjadinya sangat tidak merata ya. Dia bisa menyebar ke bagian dinding, lantai, begitupun juga di bagian plafon. Jadi itu sebabnya di bagian plafon itu juga harus dilakukan treatment akustik. Entah itu ditambahkan panel absorber, diffuser, ataupun reflektor. Nah, jadi contoh kasusnya kalau misalnya di ruangan kalian itu sudah dipasangkan absorber panel di bagian dinding, tapi di ruangan kalian itu masih terdengar bunyi gaung yang cukup signifikan, itu artinya kalian harus menambahkan panel absorber juga di bagian plafonnya. Supaya apa? Jadi bunyinya itu tidak hanya terserap di bagian dinding saja, tapi dia juga terserap di bagian plafon. Itu sebabnya di bagian atas plafon juga ditambahkan dengan absorber panel. Nah, terus panel apa saja yang harus dipasangkan di bagian plafon? Nah, jawabannya adalah tergantung dengan kebutuhan di dalam ruangan. Karena memang setiap ruangan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, jadi memang untuk penggunaan bagian plafon ini atau penggunaan panel di bagian plafon ini itu bisa menyesuaikan juga dengan kebutuhan. Nah, jawaban simpelnya adalah kalau misalnya kalian ingin mengurangi gaung atau ingin menyerap bunyi, kalian menggunakan panel absorber. Kalau misalnya kalian ingin menyebarkan bunyi supaya bunyi itu merata, kalian tuh gunakan panel diffuser. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengarahkan bunyi ke arah tertentu, kalian gunakan panel reflektor. Tapi pada umumnya sih untuk panel yang digunakan di bagian plafon itu biasanya adalah absorber panel, tapi ada juga beberapa ruangan yang mengkombinasikannya juga dengan panel reflektor. Dan mungkin itu dia penjelasannya, jadi itu dia 3 kesalahan ketika merancang akustik di dalam ruangan. Nah, di video sebelumnya juga sudah kita bahas jenis-jenis panel absorber, dan di video sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai jenis-jenis panel akustik. Jadi di situ kita sudah jelaskan detail apa itu absorber panel, apa itu diffuser panel, dan juga apa itu reflektor panel. Dan di beberapa video sebelumnya juga sudah kita jelaskan mengenai jenis-jenis absorber panel dan diffuser panel. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung mengenai jenis-jenis panel yang harus digunakan atau jenis-jenis panel tertentu, kalian bisa langsung aja tonton video kita sebelumnya. Nah, nanti untuk link videonya nanti kita taruh di deskripsi video ini. Nah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, saran, ataupun masukan tertentu, atau kalian ingin berdiskusi, ataupun kalian ingin konsultasi mengenai treatment akustik di dalam ruangan secara gratis, kalian bisa langsung aja klik nomor yang ada di deskripsi video di bawah, karena di situ kalian bisa konsultasi akustik secara gratis. Nah, kalau misalnya kalian ingin buat studio juga, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.